Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Mao Sun, seorang diaken dari 10.000 sekte Kalajengking, memiliki pencapaian yang sama dengan LAN kamu pada tahap selanjutnya yaitu kembali ke wilayah sumber. Jika dia berdiri di depan keempat orang itu, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Tapi hari ini, dia mampu memaksa keempat orang yang hadir menjadi pucat. Alasan untuk semua ini adalah Fang Zichong. Menurut Mao Sun, dia memiliki pil khusus di tangannya, yang kebetulan bisa membuka racun di tubuh Fang Zichong. Fang Qi secara alami bersemangat. Selama dia mendapatkan pil itu, racun di tubuh Fang Zichong bisa dipecahkan, dan jerawat di hatinya untuk waktu yang lama bisa dipecahkan. Namun, Mao Sun berjanji untuk menyerahkan pil dengan syarat bahwa keluarga Fang harus setuju untuk bergabung dengan Gerbang One Scorpion dan menjadi bawahan dari Gerbang One Scorpion. Ini bahkan permintaan Master Sekte One Scorpion. Jika mereka tidak setuju, mereka tidak bisa mendapatkan pil. Adapun perampokan terbuka, ini bahkan lebih tidak realistis. Karena Mao Sun berani datang ke sini sendirian, dia seharusnya memikirkan lapisan ini. Fang Qi dan yang lainnya bukan orang bodoh. Begitu mereka mulai, tidak akan ada ruang untuk relaksasi di antara kedua belah pihak, dan Fang Zichong secara alami akan putus asa. Di kursi pertama, Fang Qi mendengarkan suara bertanya Mao Sun, menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya berwarna hijau dan putih. Kedua telapak tangannya yang lebar tanpa sadar diremas bersama, dan suasana hatinya tidak menentu. Sebagai pemilik keluarga, ia harus mendahulukan kepentingan keluarga sebelum mempertimbangkan apapun. Pada saat yang sama, dia juga seorang ayah. Sekarang hidup dan mati putranya ada di tangan bajingan di depannya. Di bawah tekanan ganda, dia harus membuat pilihan antara keluarga dan putranya. Saya khawatir hanya sedikit orang yang bisa memahami rasa sakitnya. Tuan Fang, karena apa yang Anda lakukan adalah untuk keluarga, tidak begitu penting untuk berinvestasi di sisi mana. Jika Anda ingin menyelamatkan keluarga dan putra Anda, apa yang saya katakan sebelumnya adalah satu-satunya pilihan Anda sekarang. Tentu saja, jika kamu memilih keluarga di antara keduanya, aku mengagumimu. Melihat Fang Qi masih ragu-ragu, mata Mao Sun menyipit, dan kata-kata yang dia muntahkan di mulutnya tidak membuat Fang Qi tertekan lagi. Dia memaksa Fang Qi untuk membuat pilihan. Karena Tuan Fang tidak mau setuju, aku harus pergi. Nada berkata dengan dingin. Mao Sun tidak lagi ragu-ragu dan berbalik keluar aula. Dia jelas tahu bahwa jika Fang Qi benar-benar setuju, dia akan membuat pilihan sebelum dia meninggalkan rumah Fang. Sebaliknya, bahkan jika dia duduk di sini sepanjang hari, Fang Qi akan ragu untuk berlarut-larut. Tunggu sebentar, memang, ketika Mao Sun Gang mengangkat tangannya untuk membuka pintu aula resepsi, Fang Qi akhirnya tidak bisa duduk diam di kursi pertama di belakangnya. Suara berat kata-kata melompat keluar dari giginya. Saat dia bangun, tiga tetua keluarga di bawah segera memusatkan pandangan mereka pada Fang Qi. Tuan, meskipun ketiga lelaki tua itu juga sangat tahu betapa sulitnya bagi Fang Qi untuk membuat pilihan ini, mereka masih tidak bisa menahan tawa dan menghalanginya. Namun, tepat ketika mereka membuka mulut, mereka menelan kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Pilihan Fang Qi memang dapat mempengaruhi kepentingan keluarga, tetapi bagaimanapun juga, dia melakukannya untuk putranya dan ayahnya untuk putranya, yang tampaknya tidak ada yang salah. Di depan pintu aula resepsi, wajah Mao Sun menunjukkan senyum puas, perlahan berbalik, lalu menatap Fang Qi. Sudut mulutnya berbalik dan mencibir. Tuan Fang telah mengambil keputusan. Mendengar ini, tubuh berdiri Fang Qi sedikit gemetar. Lagi pula, dia masih menggigit giginya. Begitu matanya terpejam, dia ingin mengangguk dan berjanji. Tapi sekarang, bang, gerbang di belakang Mao Sun tiba-tiba dibuka oleh kekuatan besar. Kekuatan arogan itu menabrak Mao Sun yang tak terduga lurus ke depan dan terbang keluar. Seluruh orang segera jatuh berhadap-hadapan di tengah aula resepsi. Pada saat yang sama, mata ketiga tetua Fang Qi dan Fang Jia tertarik pada saat ini. Melihat pengunjung itu, keempat orang itu tiba-tiba tampak sedikit terkejut. Tetapi mereka tidak menyangka LAN kamu akan masuk tanpa pemberitahuan dan menjatuhkan Mao Sun. Meskipun adegan ini membuatnya merasa nyaman,
LANY seharusnya tidak mempermalukan dirinya sendiri sekarang karena bisnis ada di depan. Bajingan, siapa yang berani memukulku? Setelah memakan kotoran anjing, Mao Sun dengan cepat memanjat dari lantai aula, membuka mulutnya dan memarahi, berbalik dan melotot, dan pandangannya langsung tertuju pada LANY. Malam biru, Mao Sun, aku mendengar suara menjijikkanmu sebelum aku tiba di sini. Bukankah kamu sudah mati selama bertahun-tahun? Begitu keduanya bertemu, LANY mengepalkan tinjunya, dan sumber gas di tubuhnya mengalir dengan cepat. Sebelum Mao Sun bisa mengatakan apa-apa lagi, telapak kakinya menginjak tanah dengan berat. Sementara kekuatan besar mengalir di bawah kakinya, tubuhnya tiba-tiba meledak. Dalam sekejap mata, dia telah datang ke Mao Sun, dan kepalan tangan mengenai kepala Mao Sun. Yang terakhir bergegas langsung ketika dia melihat LANY tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Raut wajahnya juga merupakan pergolakan instan. Dalam waktu singkat, dia harus membuat pertahanan dengan tergesa-gesa, dan kemudian dia dipukul dengan keras di antara lengannya yang disilangkan oleh LANY. Bang! Dengan suara teredam rendah, tubuh Mao Sun tiba-tiba mundur dengan cepat dan tak terkendali, sementara LANY dalam pengejaran dan ingin melakukannya lagi. Kemarahan dua boneka yang memukulinya pada hari itu telah tersimpan di hati LANY sejak dia pergi dalam 2 hari terakhir. Sekarang dia kembali ke keluarga dan mendengar tentang hal itu. Kemarahannya tidak punya tempat untuk melampiaskan. Siapa yang tahu bahwa orang yang disebut Sekte One Scorpion akan menjadi musuh yang dia kenal? Dia tanpa ampun sekarang, dan kekuatan tempurnya lebih baik daripada di masa lalu. Sialan, Fang Qi, jika kamu tidak menyuruhnya berhenti, kamu tidak bisa menyelamatkan putramu. Meskipun mereka berdua berada di tahap akhir Gui Yuanjing, Mao Sun diliputi oleh sikap putus asa LANY. Sambil mengeluh, dia segera meninggalkan masalah di belakang Fang Qi, yang akan menonton drama itu. Ketika yang terakhir mendengar ini, wajahnya yang belum pulih tiba-tiba menjadi lebih suram, dan dia memarahi di lubuk hatinya. Kemudian dia tidak punya pilihan selain bersenandung dingin dan membelai lengan bajunya yang besar. Kekuatan tak terlihat segera mengembun di aula. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi penghalang tak terlihat, berdiri di antara LAN kamu dan Mao Sun, dan secara paksa memblokir serangan LANY. Di depan penghalang tak kasat mata ini, serangan Renlanya begitu ganas sehingga ditentang dengan kejam, dan bahkan fluktuasi spasial sekecil apapun tidak terjadi. Adegan ini dapat dilihat bahwa Xiaoyan dan yang lainnya di pintu terkejut saat ini. Betapa mengerikannya untuk bisa menahan serangan orang kuat di tahap selanjutnya untuk kembali ke sumbernya. Apakah ini kekuasaan atas Raja Sumber? Ini benar-benar mengerikan. Dia terkejut di dalam hatinya. Tenggorokan Xiaoyan berguling tanpa sadar dengan ide seperti itu, saling memandang dengan beberapa orang di sekitarnya, dan menemukan bahwa mereka semua kecuali Luo Jin memiliki ekspresi seperti itu, jadi dia harus menarik diri dengan pahit. Yah, LAN kamu, berhenti. Kamu tidak harus maju hari ini. Keluar dulu. Tak berdaya mengangkat matanya dan menatap LANY. Fang Qi juga tahu kebencian di hati mantan, tetapi sekarang tentang putranya, jadi dia harus melakukannya. Menguasai, keluar. Kali ini, Fang Qi melambaikan tangannya secara langsung. Sepertinya dia lelah. Dia membuka matanya dan berbalik untuk duduk. Tuan, saya telah menemukan cara untuk mendetoksifikasi Tuan Muda. Melihat Fang Qi seperti ini, hati LANY juga mengerti mengapa. Dia segera menoleh dan menatap Xiaoyan di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat penghinaan Mao Sun. Wajahnya yang berbakat bergetar, menggigit giginya dan berbicara dengan keras kepada Fang Qi yang baru saja duduk di kursi utama. Begitu kata-kata itu jatuh, kursi di bawah Fang Qi tiba-tiba meledak dengan keras, dan seluruh orangnya juga langsung berdiri. Sepasang mata yang tajam langsung menatap LAN kamu, dan matanya terbuka lebar dan berseru. Apa yang kamu bicarakan? Di aula resepsi keluarga Fang, kursi di bawah Fang Qi tiba-tiba meledak ketika kata-kata LANY jatuh. Dengan perubahan suasana hati di hati Fang Qi, bersama dengan napas seluruh tubuhnya, itu melonjak saat ini. Demikian pula, 3 tetua dari keluarga Fang di bawah juga menatap LAN kamu dengan mata terbelalak. Mata mereka terkejut dan mengandung harapan yang kuat. Jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan LAN, rencana Mao Sun untuk memaksa mereka bekerja sama dengan One Scorpion secara alami akan gagal. Ini melegakan bagi keluarga lain,
dan juga dapat menyimpan racun di tubuh Fang Zichong, yang tidak diragukan lagi yang terbaik dari kedua dunia. Tetapi dengan kata-kata Lany, tidak dapat dibuktikan bahwa dia benar-benar menemukan cara untuk mendetoksifikasi Fang Zichong. Bagaimanapun, racun Fang Zichong telah mengundang banyak orang untuk mengamati dan membantu, tetapi tanpa kecuali, itu hanya dapat ditekan daripada diselamatkan. Bahkan Fang Qi sendiri akan kehilangan semua harapan. Alasan mengapa Mao Sun sangat memperhatikan kata-kata Mao Sun dan bahkan terpaksa menjaga keselamatannya adalah karena Mao Sun benar-benar memberinya harapan terbesar untuk menyelamatkan Fang Zichong barusan. Pada saat ini, meskipun dia sangat bersemangat setelah mendengar kata-kata Lany, dia tidak berani membuat kesimpulan. "Lan kamu, apa yang baru saja kamu katakan?" Seolah-olah dia khawatir dia baru saja mendengar kata-kata yang salah. Fang Qi mengangkat tangannya dengan gemetar, menatap Lan kamu dengan matanya dan bernapas dengan cepat. Pada saat yang sama, beberapa orang lain di lapangan juga memusatkan perhatian mereka pada Lan, terutama Mao Sun. Ketika dia mendengar kata-kata Lany, ada perasaan tidak enak di hatinya. Namun, Mao Sun segera menenangkan dirinya. Dia sangat jelas tentang racun Fang Zichong. Di wilayah selatan ini, saya khawatir tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali patriarknya sendiri. Lagi pula, setelah beberapa tahun menunggu, mereka hanya selangkah lagi dari keberhasilan rencana. Bagaimana bisa ada yang salah pada saat seperti itu? Tuan rumah, saya telah menemukan cara untuk menghilangkan racun untuk tuan muda. Di aula, Lany membungkuk dan berdiri di tengah aula dan membungkuk dalam-dalam ke arah kolam persegi di tempat pertama. Meskipun suaranya tidak keras, kepercayaan diri yang dipenuhinya bisa didengar oleh siapa saja. Lan kamu, bagaimanapun juga, adalah anggota keluarga Fang. Dia secara alami mempercayai Fang Qi dalam kata-katanya. Setelah fluktuasi emosional barusan, ketika dia mendengar ini lagi, Fang Qi tidak memiliki keraguan di dalam hatinya dan senyum kejutan muncul di wajahnya. Demikian pula, tiga tetua keluarga Fang juga saling memandang. Batu besar yang tergantung di hati mereka akhirnya jatuh. Ketika mereka melirik Mao Sun lagi, mata mereka menunjukkan sedikit penghinaan dan ejekan. Mao Sun memutuskan bahwa dia bisa meminjam Zichong dan menelan keluarga Fang-nya hari ini, tetapi yang mengejutkan, Lany tiba-tiba membawa kembali kabar baik yang begitu besar. Kali ini, tidak hanya Mao Sun, tetapi juga seluruh rencana gerbang One Scorpion gagal. Lan kamu, pemimpin keluarga Fang baru saja berjanji untuk bergabung dengan Sekte 10.000 Kalajengking kami, jadi saya menyarankan Anda untuk tidak menggertak orang dengan kata-kata tidak berdasar seperti itu. Jika Anda benar-benar memiliki cara untuk menyelamatkan tuan muda Anda, racun, mengapa kamu hanya berbicara daripada memberikan bukti yang kuat? Mao Sun melirik tiga tetua keluarga Fang, mencibir, mengalihkan pandangannya ke Lan kamu, memuntahkan kata-katanya, dan raut wajah ketiga tetua itu sedikit tidak wajar. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Mao Sun mengatakan hal yang sama. Meskipun mereka mempercayai kata-kata yang terakhir karena identitas Lany, jika dia tidak dapat memberikan dasar, saya khawatir itu tidak dapat diakui secara resmi. Mao Sun, menurutmu aku tidak bisa memberikan bukti? Mencium pidato itu, mata Lany menyipit palsu, matanya menatap dingin ke arah Mao Sun, dan matanya berangsur-angsur memadat. Bukan itu yang kupikirkan, tapi kupikir kamu tidak bisa memberikan bukti karena racunnya. Pada titik ini, seluruh jiwa Mao Sun tiba-tiba terkejut. Sepertinya dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat menelan kata-kata yang telah mencapai mulutnya. Kemudian dia memutar mulutnya dan berkata dengan gugup, "Saya hanya memiliki penawarnya di tangan saya. Selain itu, untuk detoksifikasi, pemimpin keluarga Fang tampaknya telah meminta banyak orang untuk membantu, termasuk tetua aliansi herbalis dan pemimpin yang kuat dari lembah yang terbakar, tetapi apa hasilnya? Bahkan mereka tidak dapat mendetoksifikasi Fang Zichong. Apa yang kamu katakan sekarang setelah kamu menemukan penawarnya?" Ini benar-benar menjengkelkan tertawa. Meskipun Mao Sun mengatakan ini dengan tegas, tidak ada yang memperhatikannya kali ini. Dia hanya memiliki sikap curiga terhadap jeda yang tiba-tiba, tetapi mata mereka masih tertuju pada Lan kamu, menunggu yang terakhir. Fang Qi memikirkan kata-kata Mao Sun dengan hati-hati, tetapi dia sedikit terkejut. Dia memang mengundang penguasa lembah yang membakar lembah untuk mendetoksifikasi Fang Zichong,
tetapi itu benar-benar berita rahasia. Kenapa dia tahu? Dan mendengarkan apa yang dia katakan barusan, meskipun hanya setengah, itu selalu membuat Fang Qi merasa ada rahasia di dalamnya. Sepertinya ada beberapa orang tak dikenal di keluarga Fang. Sebuah jalan rahasia di hatiku, LAN kamu juga membuka mulutnya saat ini. Mao Sun, jangan bicara terlalu penuh. Bahkan penguasa lembah yang membakar lembah yang terbakar tidak dapat menahannya. Mengapa kamu mengatakan kamu bisa mengeluarkan racun ke Fang Zichong? Bao pidato, wajah yang terakhir mencibir. Dia sangat percaya bahwa hanya ada satu penawar racun Fang Zichong, dan penawar itu hanya tersedia untuknya. Itu terserah saya. Namun, tepat setelah suara Mao Sun jatuh, sebuah suara keras tiba-tiba datang ke aula. Dan orang yang berbicara adalah Xiao Yan. Dengan mata orang-orang menembak, Xiao Yan mengangkat kakinya dan berjalan menuju tengah aula. Kemudian Luo Jin dan yang lainnya menindaklanjuti. Fang Zichong berjalan ke halaman di luar pintu sendirian, dengan wajah bahagia. Kamu siapa? Fang Qi dan yang lainnya memang telah memperhatikan keberadaan Xiao Yan dan yang lainnya, tetapi mereka tidak banyak bicara ketika mereka datang dengan LAN kamu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pemuda di depan mereka tiba-tiba akan masuk momen kritis ini. Tuan Hui Fang, Xiao Yan, atas undangan Tuan LAN, datang untuk mengusir racun dari Tuan Muda Fang. Mendengar pertanyaan Fang Qi, Xiao Yan tidak mengubah wajahnya. Dia melengkungkan tangannya ke arah yang pertama dan berkata dengan lembut. Gaga, wah, apa aku salah dengar? Bahkan penguasa lembah yang membakar lembah yang terbakar tidak bisa mendapatkan racunnya. Kamu pantas mendapatkannya sebagai anak laki-laki di awal kembali ke sumbernya. Bang, mendengar kata-kata Xiao Yan, seringaian Mao Sun jatuh. Tubuh Xiao Yan yang berdiri tegak tiba-tiba terkejut. Dengarkan saja dentumannya. Nyala api yang mengamuk membakar dengan hebat di permukaan tubuhnya. Apakah menurutmu aku pantas mendapatkannya? Api aneh. Ketika tubuh Xiao Yan menyalakan api aneh, suhu di seluruh aula tiba-tiba naik, dan suhu tinggi yang mengerikan bahkan udara terbakar, berputar, dan robek. Hampir pada saat yang sama, 4 orang Fang Qi dan 3 tetua Fang Jia segera berteriak kaget, dan wajah mereka penuh dengan ekspresi terkejut. Kejutan di hatiku lebih tak terkatakan. Pada saat yang sama, Mao Sun, yang ditanyai oleh Xiao Yan dengan momentum, tiba-tiba menjadi jelek, wajahnya hijau dan putih, dan otot-otot di sudut matanya tidak bisa menahan kedutan. Ketika api aneh tiba-tiba muncul, dia segera mengerti bahwa rencananya gerbang Wan Scorpion takut menjadi sia-sia. Di depan api yang berbeda, tidak peduli seberapa kuat racunnya, ia akan kehilangan kilaunya. Api yang berbeda bukan hanya kekuatan yang paling mengerikan di dunia, tetapi juga kutukan dari semua racun. Bahkan jika racun Fang Zichong 1000 kali dan 10.000 kali lebih mengerikan, jika ada api yang berbeda, itu masih dapat dengan mudah dihilangkan. Sialan, bagaimana bisa bocah ini memiliki api yang berbeda? 10.000 kalajengking sekte memiliki 1000 perhitungan, tetapi tidak dihitung bahwa seseorang akan benar-benar menguasai api yang berbeda, dan kebetulan bertemu dengan keluarga Fang. Kebetulan ini benar-benar menjengkelkan. Tapi sekarang apa yang harus saya lakukan dan apa yang bisa saya lakukan? Sejak api aneh muncul, bahkan jika dia mengatakan lebih banyak, keluarga Fang masih akan memilih Xiao Yan. Bahkan jika dia membuat marah sekelompok pria di depannya, bukan tidak mungkin mereka menjadi gila dan bunuh diri. Haha, oke, Tuan Xiao Yan, karena itu adalah undangan LANY, semua racun di tubuh anak saya tergantung pada Tuan Xiao Yan. Jika racun di tubuh anak saya dapat dihapus sepenuhnya, kolam renang kami berjanji bahwa itu tidak hanya akan memberi Anda semua manfaat yang dijanjikan oleh keluarga kami, tetapi juga berutang budi kepada Tuan Xiao Yan. Jika Anda perlu menemukan kolam kami di masa depan, Anda akan melakukan yang terbaik pergi. Petik 2. Kemunculan Xiao Yan tidak hanya menyelamatkan Fang Zichong, tetapi juga memusnahkan ancaman terbesar keluarga Fang saat ini, yang membuat Fang Qi semakin bersyukur atas penampilan Xiao Yan saat sedang heboh. Mendengar kata-kata Fang Qi, Xiao Yan hanya mengangguk pelan, tapi hatinya penuh kejutan. Setelah menunggu begitu lama, dia tidak menginginkan kata-kata Fang Qi. Dengan lapisan ini, dia memiliki jaminan terbesar untuk perjalanannya ke ujung selatan. Adapun kamu, begitu kata-kata terima kasih kepada Xiao Yan selesai, wajah Fang Qi langsung menjadi garang.
Mata gelapnya langsung terkunci pada Mao Sun yang baru saja akan berbalik dan melarikan diri. Saat ini, orang ini tidak memiliki kepercayaan diri, dan bahkan tindakannya untuk pergi menjadi sembunyi-sembunyi, seperti tikus yang menyeberang jalan. Lany tiba-tiba muncul di depan Mao Sun. Dia menamparkan Mao Sun tanpa ampun. Sementara yang terakhir ketakutan, dia dengan cepat memobilisasi sumber Qi di tubuhnya untuk melawan. Setelah tabrakan, Lany mundur untuk menstabilkan tubuhnya, sementara Mao Sun berhenti setelah beberapa langkah mundur. Tidak ada yang seperti yang kuat di tahap selanjutnya dari wilayah sumber. Jika kamu ingin pergi, tidak semudah itu. Melihat Mao Sun dikalahkan, Lany mencibir. Ketika dia ingin mengejar kemenangan, dia dihentikan oleh Fang Qi lagi. Lan kamu, biarkan dia pergi. Mendengar ini, tubuh Lany tiba-tiba mandek. Segera, dia menatap Fang Qi dengan wajah yang tidak dapat dipercaya dan bertanya dengan enggan. Tuan, bagaimana Anda bisa membiarkannya pergi? Saya khawatir jika Tuan Xiaoyan tidak datang hari ini. Biarkan dia pergi. Aku tahu kamu membencinya, tetapi jika dia tidak meninggalkan rumah kita, aku khawatir berita tentang kedatangannya ke sini akan segera menyebar. Pada saat itu, apakah itu benar atau salah? Bahkan jika Lany tidak mau, untuk membuktikan bahwa keluarga Fang tidak bersalah dalam hal ini, dia dengan enggan mengambil kembali sumber gas di luar tubuhnya, menatap marah ke arah Mao Sun dengan tatapan ketakutan di depannya, dan niat membunuh di matanya hampir terkondensasi menjadi esensi. Setelah yang terakhir juga menegaskan bahwa Lan kamu tidak akan memulai, dia menyusut dan mundur dengan hati-hati sampai dia mencapai pintu. Kemudian dia berbalik dengan cepat dan berlari keluar dari aula resepsi. Baru pada saat inilah aula menjadi sunyi, dan suasana berat yang semula mereda dengan kepergian Mao Sun. Hehe, Tuan Xiaoyan, aku baru saja membuatmu tertawa. Ketika dia maju, Fang Qi tersenyum hangat dan memeluk Xiaoyan. Yang terakhir ketakutan dan tidak berani gegabah. Dia dengan cepat memeluk dan menjawab. Kemudian, Fang Qi mengundang Xiaoyan dan rombongannya untuk duduk. Setelah obrolan sederhana, suasana di aula segera menjadi lebih mudah. Setelah beberapa pertanyaan sederhana, Fang Qi tahu bahwa orang-orang di depannya bukan dari ujung selatan. Tidak heran dia tidak mengenal keluarga Fangnya. Itu Lany. Sejak orang-orang duduk, dia telah mengatakan sesuatu di telinga Fang Qi. Mungkin dia menceritakan apa yang terjadi di jalan. Xiaoyan tidak terlalu memikirkan hal ini, ikuti saja kata-kata Fang Qi dan jawab satu persatu. Kadang-kadang saya dengan terampil menggunakan bahasa untuk mengajukan beberapa pertanyaan tentang keluarga Fang. Pada saat yang sama, Mao Sun, yang berlari keluar dari aula resepsi keluarga Fang, melarikan diri dengan cepat keluar keluarga Fang, tetapi dalam perjalanannya, dia bertemu Fang Zichong sendirian. Pikiran di hatinya berubah dengan cepat. Melihat Fang Zichong di depannya, warna kebencian muncul di kedalaman mata Mao Sun. Kemudian dia melihat telapak tangannya terbalik dan pil hijau gelap muncul di telapak tangannya. Meskipun terlihat mirip dengan pil biasa, bau yang keluar darinya membuat orang merasa mual. Bagaimana dengan api aneh itu? Itu buruk untuk gerbang 10.000 kalajengking kita. Ambil nyawamu sebagai kompensasi. Oh, apakah dia masih seorang herbalis tingkat kelima? Tuan Xiaoyan benar-benar muda dan menjanjikan. Dia tidak hanya begitu kuat dalam kultivasi, tetapi juga sangat mahir dalam pemurnian obat. Dia bahkan menguasai api aneh yang tidak bisa dimiliki orang biasa, Saya harus mengatakan, Tuan Xiaoyan benar-benar naga di antara orang-orang. Di aula resepsi keluarga Fang, Fang Qi masih menanyakan beberapa pertanyaan dari pintu samping kepada Xiaoyan. Ketika sampai pada fakta bahwa Xiaoyan masih seorang dukun, sorot matanya tiba-tiba berubah. Bersama dengan 3 tetua lainnya dari keluarga Fang, dia tidak bisa tidak terkejut. Saya khawatir bahkan jika Anda melihat seluruh wilayah selatan, Anda tidak dapat menemukan yang kedua untuk ahli jamu tingkat kelima yang begitu muda. Tuan Xiaoyan memang bakat dari surga. Fang harus mengakui ini. Namun, saya punya pertanyaan lain. Saya ingin meminta Tuan Xiaoyan untuk menjawab 1 atau 2. Fang Qi tersenyum dan mengangguk, lalu mengikuti mulutnya dan berkata, Tuan Xiaoyan, apa hubungan antara Anda dan sekte boneka surgawi? Begitu pernyataan ini keluar, suasana di lapangan juga memadat pada saat ini. Sama seperti kata-kata Fang Qi jatuh, tubuh Fang Qi tiba-tiba bergetar di aula,
dan momentum yang mengerikan tiba-tiba jatuh di kepala Xiao Yan. Wajah pihak tiba-tiba berubah dan buru-buru memobilisasi sumber ki di tubuh mereka untuk melawan, tetapi pihak lain adalah orang yang sangat kuat di alam Raja Sumber, dan kekuatan mereka beberapa kali lebih kuat daripada gabungan mereka semua. Sikap dan tekanannya yang mengesankan tidak dapat dilawan oleh Xiao Yan dan yang lainnya sendirian. Bang! Ketika suara ledakan terdengar satu demi satu, kursi yang diduduki Xiao Yan dan yang lainnya langsung meledak, dan tubuh mereka setengah berlutut di tanah. Seluruh tubuh hampir ingin ditekan oleh momentum ini. Batuk, ditemani oleh kekuatan yang mengesankan di kepala ini, ada batuk yang hebat. Ki dan darah di Xiao Yan dan partinya tiba-tiba melonjak hebat, terutama kultivasi Xiao Yixian dan Muling. Saat ini, di bawah tekanan kekuatan yang luar biasa ini, wajah mereka segera memutih, dan bahkan sedikit darah mengalir dari bibir Xiao Yixian. Dokter kecil, melihat adegan ini, Xiao Yan terkejut. Pada saat yang sama, ada gelombang kemarahan di lubuk hatinya. Dia tidak lagi menanyakan alasannya. Hatinya tergerak, kekuatannya yang kuat segera mengembun di permukaan tubuhnya dan berubah menjadi topeng geng emas. Kepalanya berada di bawah tekanan. Kakinya yang gemetar berangsur-angsur menjadi kuat, dan kepalanya dengan keras kepala terangkat. The Colossus, bangun! Jantung meraung lagi, tubuh Xiao Yan terkejut, dan gambar virtual emas besar tiba-tiba muncul di aula. Lantai yang hancur di bawahnya dengan cepat retak-retak besar. Seluruh orangnya juga bangkit perlahan dan membungkuk dalam-dalam. Meskipun dia tidak bisa berdiri tegak, sejauh menyangkut adegan ini, Fang Qi dan Lan kamu terkejut. Pada tahap awal kembali ke wilayah sumber, saya mampu berdiri dengan kekerasan di bawah otoritas wilayah Raja Sumber Fang Qi, yang benar-benar bisa disebut mengejutkan. Minum. Segera setelah itu, raksasa King Kong di aula memegang kedua tinjunya yang besar di tanah dan tampak seperti gorila. Tepat ketika Fang Qi terkejut, raksasa King Kong berada di bawah tekanan dan meraung marah di tenggorokannya. Pada saat yang sama, nyala api yang mengamuk menyelimuti permukaan tubuhnya, dan kekuatan yang sangat sombong menyembur keluar dari tubuh Xiao Yan pada saat ini. Tanpa diduga, dia menahan momentum Fang Qi sejenak, dan memberikan medis kecil abadi dan orang lain di belakangnya kesempatan untuk bernapas. Orang ini, di medan seperti itu, bisakah dia masih memiliki kekuatan untuk membantah? Kekuatan ledakan yang luar biasa. Melihat adegan ini, Rao tidak bisa menahan nafas dengan tekad Fang Qi. Selain terkejut, dia bahkan lebih terkejut dengan identitas pasti dari Xiao Yan dan yang lainnya. Wah, aku tidak peduli apa yang bisa kamu lakukan, tapi kamu sebaiknya menjawab pertanyaanku dengan jujur sekarang. Apa hubungan antara kamu dan Tiang Huizong? Bagaimanapun, dia adalah orang kuat di wilayah Yuanwang. Meskipun momentum Xiao Yan memang luar biasa, dia hanya dalam tahap awal untuk kembali ke Yuanjing. Menghadapi Fang Qi dengan kekuatan seperti itu seperti bermain sandiwara. Fang Qi hanya berbisik, dan tekanan yang tersirat dalam suaranya menekan Xiao Yan lagi. Wah, saya menghargai bakat dan keberanian Anda, tetapi jika Anda benar-benar dari Sekte Tianghui, bahkan jika bakat Anda bagus, saya hanya bisa meminta maaf kepada Anda. Pada saat yang sama, tekanan di kepala Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih kuat dan lebih horizontal. Kemudian, dengarkan saja suara ledakan, cahaya keemasan yang menutupi permukaan tubuh Xiao Yan, bersama dengan gambar virtual, pecah dalam sekejap. Apa? Hati Xiao Yan tiba-tiba terkejut. Wajahnya memerah ketika gajah emas itu patah. Mulutnya terbuka, dan seteguk besar darah keluar. Kemudian wajahnya menjadi putih dalam sekejap. Tubuhnya yang kuat segera berlutut tak terkendali dan mengguncang tanah yang rusak di bawah lututnya menjadi tumpukan bubuk. Batuk, Tuan Fang, apa maksudmu? Melihat Xiao Yan terluka, Luo Jin dan yang lainnya di belakangnya tiba-tiba mengubah wajah mereka. Meskipun tekanan di kepala mereka menjadi semakin mengerikan, mereka tidak bisa menahan mata marah mereka yang bermusuhan. Apa maksudmu? Ketika Xiao Yan bertemu Lan kamu dan Chong untuk pertama kalinya, dia berinisiatif untuk mengeluarkan racun untuknya. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia? Ketika kamu meninggalkan kota tanpa harapan nanti, kebetulan orang-orang dari Sekte Tianghui mengikutimu. Dalam pertempuran berikutnya, Xiao Yan tidak hanya mengalahkan orang mati sendirian, tetapi juga mengeluarkan boneka unik Tiang Huizong. Bagaimana, bukankah ini semua cukup untuk jelaskan? Dari saat Lan Yehil melangkah ke kota tanpa harapan,
kamu telah menyiapkan seluruh rencana untuk menyelinap ke rumah kami. Boneka itu jelas kita di perbatasan barat daya dan Istana Haiyun. Sejauh yang saya tahu, Tiang Huizong sudah mulai memperluas kekuatannya di perbatasan barat daya. Yang terbesar adalah Istana Haiyun. Alasan Anda menyebutkan itu untuk menutupi identitasmu dengan Istana Haiyun. Ketika dia mendengar kata-kata Luo Jin, Fang Qi memasang penampilan yang bijaksana. Dalam penilaiannya, dia menghubungkan semua hal ini sebelum dan sesudah. Tampaknya apa yang terjadi pada Xiao Yan dan yang lainnya di perbatasan barat daya dan bahwa mereka datang ke ujung selatan semuanya untuk menjelajahi rumah Fangnya, tetapi mereka benar-benar melupakan penyelamatan sebelumnya dari rumah Fangnya sendiri dan yang lain. Untuk dugaannya seolah-olah dia idiot, Luo Jin dan yang lainnya bahkan lebih marah. Mereka menatap Fang Qi dengan mata marah. Mereka hampir ingin menyemburkan api. Jika kultivasi mereka sendiri tidak lebih baik daripada kultivasi pihak lain, mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka akan meninjunya. Tuan Fang, Anda tidak bisa mempercayai orang lain. Tapi saya adalah sesepuh dari aliansi dukun. Anda harus percaya ini. Tidakkah Anda percaya aliansi dukun? Pada saat ini, bahkan Zhou Tai tidak bisa menahan diri untuk mengaum dengan tekanan kuat di pundaknya. Dia dan Fang Qi begitu bodoh sehingga mereka bersikeras bahwa mereka adalah orang-orang dari sekte Tianghui dengan 8 kutub ini. Apakah orang ini menjadi begitu curiga setelah perselingkuhan Mao Sun, atau apakah keluarga Fang yang melakukannya? Aku secara alami percaya pada aliansi dukun, tetapi sejauh yang saya tahu, Anda baru saja bergabung dengan aliansi dukun dalam 2 tahun terakhir. Jika Anda telah berada di bawah komando pasukan lain sebelum Anda memasuki aliansi, itu masuk akal. Di aula konferensi keluarga Fang, momentum yang mengerikan sangat ditekankan pada Xiao Yan dan rombongannya. Wajah semua orang putih, dan setiap tubuh tidak bisa menahan gemetar hebat. Itu bukan karena rasa takut, tetapi hanya karena kekuatan yang mereka hadapi terlalu kuat. Di depan orang banyak, Xiao Yan tidak diragukan lagi yang paling malu saat ini. Sebagian besar kekuatannya telah dihapus. Menghadapi tekanan di kepalanya, dia hanya bisa melawan dengan bantuan sumber gas. Pipinya penuh dan pipinya merah. Tekanan kuat datang di kepalanya, tidak hanya menekan tubuhnya, tetapi bahkan menyerang jiwanya. Beberapa kekuatan penindas yang ingin mencekik orang datang dari setiap bagian tubuh, dan Xiao Yan hanya bisa menggigit giginya dan bersabar. Pada saat yang sama, di kedalaman tubuh Xiao Yan, kekuatan lain tampak bergetar lembut di bawah tekanan ini, tetapi karena semua roh Xiao Yan terkonsentrasi di luar tubuh saat ini, dia tidak menyadarinya. Fang Qi membalas dengan beberapa orang dengan dingin, dan kemudian memenangkan kemenangan penuh, seolah-olah dia ingin menangkap kelompok di depannya. Memang, setelah urusan Mao Sun, Fang Qi memiliki banyak keraguan tentang banyak hal di dalam hatinya. Dia sangat jelas bahwa pasti ada seseorang yang berhubungan dengan Mao Sun di keluarganya. Adapun siapa orang itu, tidak jelas untuk saat ini. Tapi ini juga membuatnya meragukan semua orang yang tidak dikenal, apalagi ketika kamu juga menanyainya tentang Xiao Yan dan lain-lain, ide di hatinya malah semakin makmur. Tuan, apakah menurut Anda mereka adalah orang-orang dari sekte Tianghui berdasarkan ini saja? Apakah ini asumsi subjektif? Akhirnya, pada saat ini, 3 tetua keluarga Fang juga menemukan sesuatu yang salah. Kata-kata Fang Qi terlalu mutlak. Bagaimanapun, Xiao Yan juga memecahkan krisis untuk keluarga Fang hari ini. Dia sebenarnya meragukan identitas Xiao Yan dan partainya secara bergantian. Ini benar-benar tidak masuk akal. Tuan rumah, saat ini, Lany akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Dia merasakan sedikit penyesalan. Dia seharusnya tidak meragukan asal-usul Xiao Yan dan yang lainnya, tapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan ini. Saat ini, Fang Qi tidak mengizinkan orang lain untuk mengatakan lebih banyak. Ada apa? Kalian bertiga juga mulai menanyaiku. Aku memberimu sedikit wajah pada hari kerja. Itu karena demi kontribusimu pada keluarga. Ketika Mao Sun datang ke rumah kami hari ini, kalian bertiga. Begitu Fang Qi mengatakan ini, ketiga tetua terkejut. Memang, Fang Qi menjadi sangat aneh saat ini. Dia tidak hanya berbicara tanpa kebijaksanaan, tetapi hatinya tampak semakin gelap. Ada yang tidak beres, Tuan, lebih baik Anda tenang dulu. Menyadari hal ini,
Ketiga tetua segera mengubah wajah mereka dan segera membuat suara untuk menghentikan Fang Qi. Tetapi pada saat ini, hati yang terakhir menjadi semakin radikal. Tidak ada ruang bagi mereka untuk mengatakan lebih banyak. Pada saat menoleh, mereka melihat bahwa salah satu mata mereka ditutupi dengan warna merah tua. Sambil mengaum di mulut mereka, lengan baju dan jubah mereka melambai dengan ganas, dan sumber ki yang sangat besar segera melonjak keluar. Mereka bergegas ke tiga tetua. Orang ini, tiba-tiba, ketiga lelaki tua itu terkejut dan bergegas untuk menahan serangan Fang Qi. Namun, gempa susulan setelah gas sumber rusak juga dengan mudah merobohkan Xiao Yan dan yang lainnya saat ini, dan tekanannya hilang pada saat ini. Untungnya, gempa susulan dari energi ini tidak melukai mereka, tetapi beruntung. Namun, ketika Xiao Yan berbaring dan jatuh, dia sepertinya mendengar samar-samar bahwa ada sesuatu yang patah di tubuhnya. Kemudian, tepat ketika Fang Qi hendak menyerang ketiga tetua itu lagi, pintu aula konferensi sekali lagi dibuka dengan paksa. Teriakan kaget terdengar, "Tuan, tidak, racun di tubuh Tuan Muda telah pecah lagi." Suara keras bergema di aula seperti bel. Suara mendengung membuat kepala Fang Qi bergemuruh. Ketika Fang Zichong mengalami kecelakaan, semangatnya juga melonjak, dan aksinya akhirnya berhenti. Mati, biarkan dia mati. Namun, sebelum yang lain bisa rileks, tangisan Fang Qi terdengar seperti guntur dan auman binatang buas. Terlepas dari siapapun, tubuhnya tiba-tiba melintas. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan ketiga tetuanya dan menepuk yang terdekat di dada. Menghadapi serangan mendadak seperti itu dan kesenjangan dalam kultivasi antara kedua belah pihak, Rao tidak dapat menghindari metode tubuh yang lebih tua. Dia hanya bisa melihat telapak tangan Fang Qi membesar dengan cepat di matanya. Begitu telapak tangan ini jatuh, bahkan jika dia abadi, dia akan meninggalkan luka yang sulit untuk diberantas. Namun, sementara dua tetua lainnya menangis dengan khawatir, tiba-tiba ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan berkumpul dengan cepat di tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap mata, pusaran energi besar terbentuk di sekitar tubuh Xiao Yan, dan hisapan sengit tiba-tiba muncul, yang merupakan sumber gas antara langit dan bumi tempat keluarga Fang berada. Mereka semua tiba-tiba memberontak pada ini, momen. Saat berikutnya, ketika telapak tangan Fang Qi hendak dicetak di dada sesepuh di depannya, di tengah pusaran, badai energi tak terlihat bergegas keluar dan membombardir Fang Qi terlebih dahulu. Bang! Hanya mendengar ledakan yang tumpul, tubuh Fang Qi tiba-tiba terbang terbalik. Bahkan jika itu dipukul dengan keras di dinding di belakang kursi pertama, seluruh peti langsung tenggelam, dan tubuhnya tertanam di dinding. Dengan mulut besar dan seteguk darah, dia mau tidak mau menyemprotkannya. Sementara dia pusing dalam pikirannya, mata merahnya secara bertahap memulihkan kejernihannya. Di aula, ketiga tetua memandang dengan luar biasa ke kolam persegi yang diledakkan oleh kekuatan di depan mereka. Di antara tiga pasang mata tua berlumpur, ada kejutan tak terbatas di samping kebahagiaan sisa hidup. Sampai ketiganya memastikan bahwa Fang Qi tidak akan bergerak lagi, mereka mengalihkan perhatian ke sumber napas. Ketika mata ketiga pria itu tertuju pada Xiao Yan, kejutan di hati mereka segera menjadi lebih buruk. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang meniup kolam persegi dengan nafas adalah Xiao Yan di depan mereka. Fang Qi, yang terkuat dari keluarga Fang dan Raja Sumber Bintang 4, terpesona oleh Xiao Yan, seorang keturunan muda. Itu luar biasa. Kediaman Fang. Aula resepsi megah yang asli kini telah menjadi reruntuhan. Keempat dinding runtuh, dan kubah diangkat oleh kekuatan yang kuat. Saat ini, hanya ada tempat kecil di tengah aula yang awalnya kosong. Tubuh Fang Qi masih tertanam di dinding. Satu-satunya dinding yang rusak di sekitar tubuhnya takut jika dia bergerak dengan tenang, itu akan runtuh. Tiga tetua keluarga Fang dan Luo Jin adalah yang pertama mundur dari ruang lingkup reruntuhan, dan hanya Xiao Yan yang masih duduk di dalamnya. Energi yang kuat mengambil tubuh Xiao Yan sebagai pusat untuk membentuk angin energi yang besar. Xiao Yan menutup matanya dan duduk bersila, membiarkan energi itu mengalir ke tubuhnya. Pada saat energi tak terlihat menyapu, Xiao Yan dapat menentukan bahwa ini adalah kebangkitan Xiao Xuan di tubuhnya. Setelah sekian lama, Xiao Xuan akhirnya pulih dari konsumsi besar di Laut Utara, dan kekuatannya jelas lebih kuat dari sebelumnya. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan jiwanya sendiri seharusnya sudah pulih sejak lama. Selama periode ini, dia hanya menyerap dan menyempurnakan bahan obat yang diperoleh dari orang laut.
Setelah menyerap kekuatan jiwa dari ramuan itu, jiwa Xiao Xuan sendiri menjadi tak terbayangkan. Setidaknya dengan kekuatan jiwa Xiao Yan, tidak mungkin untuk mengetahui kedalaman Xiao Xuan, dan bahkan situasi yang terakhir saat ini. Dan karena energi tersapu barusan, tidak ada gerakan di tubuh Xiao Yan. Hanya sumber gas antara langit dan bumi yang terus berkumpul dan menghilang entah kenapa setelah memasuki tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tahu bahwa Xiao Xuan menyerap sumber ki ini, tetapi dia terkejut mengapa yang terakhir tidak merespons sama sekali. Xiao Yan, apakah dia? Baiklah, di luar, Zhou Tai dan yang lainnya juga melihat Xiao Yan di lapangan dengan wajah khawatir. Untuk hal aneh yang tiba-tiba terjadi pada yang terakhir, mereka benar-benar terkejut. Ini adalah peri dokter kecil di antara mereka. Saat ini, tidak ada ekspresi terkejut di wajah cantik mereka. Meskipun hatinya juga terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba barusan, kekhawatirannya dengan cepat menjadi tenang ketika dia pulih. Berdasarkan pemahamannya tentang Xiao Yan, pihak lain tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu yang tidak pasti. Karena kekuatan dipancarkan dari tubuhnya, itu juga menunjukkan bahwa kekuatan ini berada di bawah kendali Xiao Yan. Dalam hal ini, dia secara alami tidak perlu khawatir. Dengan pengumpulan terus-menerus dari sumber gas antara langit dan bumi, gerakan di sekitar tubuh Xiao Yan menjadi lebih besar dan lebih besar. Bahkan seluruh ruang dan tanah sedikit bergetar. Energi besar menindas kekosongan dan mendistorsi terus-menerus, dan tampaknya bahkan udara menjadi sangat kental. Dalam seluruh proses, semua orang yang hadir menatap Xiao Yan. Beberapa anak dari keluarga Fang yang datang terlambat juga membuka sepasang mata dan terlihat kaget. Kapan mereka akan berpikir bahwa keluarga besar Fang akan dihancurkan oleh orang lain, dan sekarang mereka masih duduk dan berlatih di sini seolah-olah mereka tidak perlu takut, yang sama sekali tidak memperhatikan keluarga Fang mereka. Bahkan jika ada beberapa anak dari keluarga Fang yang ingin mengekspresikan diri mereka dengan tergesa-gesa, mereka dihentikan oleh 3 tetua sebelum mereka melakukan sesuatu. Bahkan seluruh keluarga Fang tidak bisa masuk ke ruang lingkup aula konferensi. Melihat bahwa 3 tetua dari keluarga mereka sendiri begitu protektif terhadap pemuda di lapangan, yang lain dari keluarga Fang segera tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi ada semakin banyak ekspresi terkejut yang terus-menerus dilihat, menatap Xiao Yan. Di langit, 3 tetua keluarga Fang menatap Xiao Yan, dan hati mereka penuh kejutan. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat melihat bahwa kekuatan di sekitar Xiao Yan saat ini tidak benar-benar milik Xiao Yan. Dia hanya bertindak sebagai sampul dari sumber ki itu. Semua kekuatan milik bagian yang lebih dalam dari tubuh Xiao Yan. Adapun apa itu, mereka tidak dapat mengetahui hasilnya, tetapi satu hal yang dapat dikonfirmasi adalah bahwa pemilik sebenarnya dari kekuatan ini, itu pasti jauh lebih kuat daripada mereka bertiga. Jika tidak, tidak akan pernah mungkin untuk mundur dari kolam persegi dalam keadaan aneh itu dengan satu pukulan. Mengacu pada Fang Qi, pada saat ini, tubuh yang terakhir masih bengkok dan tertanam di dinding yang rusak. Meskipun sepasang mata tidak dapat melihat warna merah sebelumnya, seluruh orangnya adalah penampilan yang samar. Sepertinya dia belum sadar dari ledakan Xiao Yan barusan. Bang, mungkin itu kebetulan, atau mungkin Fang Qi merasakan mata luar itu. Matanya yang awalnya terkulai perlahan terbuka dengan sedikit rasa sakit, menggerakkan tubuhnya dengan lembut, dinding yang rusak di tubuhnya tiba-tiba runtuh, dan seluruh orangnya dibebaskan dari dinding. Setelah kembali kepada Tuhan, sepasang mata yang telah pulih kejernihannya mau tidak mau menyapu sekeliling dengan kesurupan. Raut wajahnya tercengang pada awalnya, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk menatap pemandangan di depannya. Ini, apa yang terjadi? Setelah kejutan di wajahnya, kepala Fang Qi tiba-tiba merasakan sakit yang tajam. Kemudian, adegan sebelumnya muncul kembali di benaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengingat adegan sebelumnya, wajah Fang Qi menjadi pucat. Pada saat yang sama, dia senang bahwa dia tidak jatuh pada yang lebih tua, jika tidak dia akan menyesali kematiannya. Adapun mengapa telapak tangan tidak jatuh, ingatannya tidak menguraikannya. Adapun badai energi di sekitar Xiao Yan, lama sebelum Fang Qi membuka matanya, secara bertahap mereda. Leluhur, apakah kamu sudah bangun? Leluhur, leluhur. Ketika energinya hilang, Xiao Yan dengan tenang duduk diam dan terus meneriaki Xiao Xuan dari lubuk hatinya. Dia mencoba berkali-kali tetapi tidak merespons. Bahkan jika Xiao Yan menggunakan jiwanya untuk menjelajah dengan hati-hati di tubuhnya,
dia masih tidak bisa mendeteksi nafas Xiao Xuan sedikitpun. Tampaknya yang terakhir belum sepenuhnya terbangun. Energi sebelumnya, mungkin itu hanya perubahan sebelum dia bangun. Aduh, memikirkan hal ini, Xiaoyan menghela nafas tak berdaya di lubuk hatinya. Segera, dia mengangkat matanya dengan samar. Namun, begitu dia membuka matanya, dia melihat kolam persegi putih tidak jauh. Matanya tiba-tiba membeku dan bangkit dengan cepat, tetapi dia juga menarik mata yang terakhir pada saat yang sama. Tuan Xiaoyan, Fang Qi juga mengerti bahwa Xiao Yanding memiliki tabu yang dalam terhadapnya saat ini. Bahkan jika dia ingin maju dan menjelaskan apa yang baru saja terjadi, tepat ketika dia hendak pergi, ketiga tetua itu tiba-tiba melompat ke depan dan berhenti di antara Fang Qi dan Xiaoyan. Tuan, jika Anda melakukannya lagi, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Di kediaman keluarga Fang, semua anak dari keluarga Fang melihat pemandangan itu dengan mata terbuka lebar dan terpana. Mereka bahkan tidak bisa mempercayai mata mereka. Bagaimana orang tua mereka bisa berbalik dan berhenti di depan tuan mereka? Jika kata-kata yang jelas dari tiga tetua tidak diperkenalkan ke telinga mereka, orang-orang ini akan berani meragukan apakah ada yang salah dengan mata mereka. Elder, saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Saya hanya bisa meminta maaf atas apa yang terjadi barusan. Setelah ini, saya akan mencoba yang terbaik untuk menebus ketiganya, tetapi Tuan Xiaoyan. Melihat tiga tetua keluarganya berhenti di depannya, Fang Qi juga tidak berdaya. Saat ini, dia dengan tulus membungkuk kepada beberapa orang dengan harapan mendapatkan pengampunan mereka. Di akhir pidato, Fang Qi juga menatap Xiaoyan. Matanya benar, tidak mungkin bagi orang untuk memiliki keraguan. Omong-omong, Xiaoyan saat ini jelas diperlakukan seperti ini oleh orang kuat dari sumber situasi raja. Jika orang biasa takut, mereka akan mengangguk dan memaafkannya, tetapi dia tidak melakukannya. Bahkan jika dia bisa melihat bahwa kata-kata Fang Qi tulus, perilakunya sebelumnya telah menyentuh skala kebalikan dari Xiaoyan. Bisakah itu dengan mudah diakhiri dengan 3 atau 2 kata? Fang Qi, meskipun kamu adalah pemimpin keluargamu, kamu bertindak terlalu jauh hari ini. Tidak peduli apa alasannya, kamu telah mempengaruhi operasi seluruh keluarga Fang. Oleh karena itu, kami bertiga memutuskan untuk mempertahankan posisimu sebagai pemimpin keluarga Fang untuk saat ini. Adapun Tuan Xiaoyan, mulai sekarang, dia adalah tetua pemujaan keluarga Fang kami. Jika tidak ada yang penting, saya tidak berpikir Anda harus melakukannya, baik untuk mendekatinya sesuka hati. Petik 2. Bahkan jika ketiga tetua tahu bahwa Fang Qi telah memulihkan pikirannya, kerusakan yang baru saja dia sebabkan tidak dapat diperbaiki dengan mudah. Sama seperti reruntuhan yang hancur di depannya, aula resepsi telah hancur total. Jika mereka ingin memulai lagi, mereka harus membangun yang baru, tetapi sebelum itu, mereka harus menstabilkan fondasi dan membuat tanah lebih kokoh. Pada saat ini, apa yang harus dilakukan ketiga tetua benar-benar demikian. Tujuan tetap sebagai pemimpin keluarga Fang Qi adalah untuk melampiaskan kemarahannya pada penindasan Xiao Yan sebelumnya dan mempersembahkan korban kepada para tetua. Itu juga untuk mengkompensasi Xiao Yan semaksimal mungkin. Perilaku seperti itu jauh lebih baik daripada persyaratan asli Fang Qi. Tentu saja, dalam hal ini, pasti ada alasan mengapa Xiao Yan memancarkan kekuatan sebelumnya. Jika tidak ada kekuatan tertentu sebagai insentif, bagaimana orang-orang ini bisa memperlakukan mereka dengan sikap seperti itu? Dengan pemikiran ini, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Dalam analisis terakhir, dia masih ternoda oleh cahaya Xiao Xuan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menarik perhatian orang-orang ini hanya dengan kultivasinya sendiri? Paling-paling, dia akan sopan kepada Fang Zichong untuk urusan Fang Zichong. Setelah situasi internal Fang Zichong membaik, hasilnya akan mudah dibayangkan. Tapi sekarang berbeda. Dengan Bao Xiao Xuan, orang-orang ini secara alami akan menghadapinya, tidak peduli apakah kekuatan itu milik Xiao Yan sendiri atau bukan, tetapi selama itu dapat digunakan olehnya, cukup bagi orang-orang ini untuk bersikap sopan. Dia di bawah premis kekuatan yang kuat, tidak ada yang akan peduli tentang sumber kekuatan itu. Tuan Xiaoyan, hal sebelumnya benar-benar salahku. Aku akan memberimu kompensasi. Hanya saja racun di tubuh Conger telah pecah lagi. Tidak ada ruang untuk penundaan. Tolong minta Tuan Xiaoyan untuk mengobati luka anakku. Fang Qi tidak bodoh.
Dia segera mendengar arti dari kata-kata tiga tetua di depannya. Meskipun dia tidak begitu mengerti alasan pastinya, racun dalam tubuh Fang Zichong telah pecah lagi. Jika dia terus menunda, konsekuensinya tidak terbayangkan, jadi dia harus gigit peluru dan bertanya pada Xiao Yan. Mendengar pidato itu, wajah Xiao Yan tidak banyak berubah. Melihat ketiga tetua di depannya, dia menemukan bahwa tiga yang terakhir juga melihat diri mereka sendiri dengan sisa mata mereka. Meskipun mereka tidak mengatakannya dengan jelas, mereka jelas menunggu sikapnya. Ketiga lelaki tua ini jelas berharap dia bisa berjanji. Bagaimanapun, mereka membantu orang-orang mereka sendiri. Mereka tidak dapat benar-benar menyakiti hati orang-orang mereka sendiri untuk seseorang yang tidak dapat mengkonfirmasi pikirannya. Mereka tidak dapat melakukan bisnis kehilangan istrinya dan menghancurkan pasukannya. Xiao Yang ingin membuka mulutnya, tetapi dia tiba-tiba meletakkan telapak tangan hangat di bahunya. Dia menoleh dan melihat, itu adalah Luo Jin, diikuti oleh Xiao Yixian dan yang lainnya. Meskipun wajah mereka telah pulih, dia masih bisa melihat sedikit pucat dari wajah Xiao Yixian. Kesenjangan antara Doudi dan Yuan Wang terlalu besar. Jika Fang Qi benar-benar ingin membunuh saat itu, aku khawatir yang pertama mati adalah Xiao Yixian dan Muling. Dengan pemikiran ini, keadaan pikiran Xiao Yan yang ditenangkan oleh Xiao Xuan berfluktuasi lagi. Dia memandang Luo Jin di samping. Segera, Xiao Yan menatap Fang Qi dan mengangkat kelopak matanya. Nada suaranya tenang. Saya bisa berjanji untuk mengeluarkan racun untuk Tuan Fang. Begitu kata-kata itu keluar, ketiga tetua dan Fang Qi sedikit santai. Tapi, Tuan Fang, Anda harus memberi hormat dan meminta maaf padanya. Sambil mengatakan ini, Xiao Yan juga mengangkat jarinya dan menunjuk peri medis kecil itu. Pada saat ini, yang terakhir juga bereaksi. Segera, dia tertegun di pipinya, lalu membuka mulutnya, tetapi tetap diam. Apa, wanita ini hanyalah seorang kaisar petarung bintang 3. Bagaimana ini bisa berhasil? Bagaimana pemilik keluarga Fang kita bisa meminta maaf kepada kaisar petarung bintang 3? Sama sekali tidak. Begitu dia mengucapkan kalimat ini, semua anak dari keluarga Fang segera berteriak dan meminta tuan dari keluarga Fang untuk meminta maaf kepada seseorang yang tidak diketahui asalnya. Bagaimana ini bisa dilakukan? Belum lagi kultivasinya jauh lebih rendah dari Fang Qi. Langkah Xiao Yan dapat dikatakan ingin keluarga Fang memukul wajah mereka sendiri. Tuan Xiao Yan, apakah itu juga? Jika Tuan Fang tidak mau, Anda bisa pergi ke Mao Sun. Saya percaya bahkan jika Anda menemukannya sekarang, dia juga bersedia bekerja sama dengan Anda. Petik 2. Sebelum kata-kata tetua di depannya jatuh, Xiao Yan berbicara lagi, dan kata-kata tetua di depannya tersumbat di mulutnya. Meskipun mereka tahu bahwa Xiao Yan membalas atas insiden sebelumnya, terlalu banyak meminta Fang Qi untuk meminta maaf kepada dokter kecil di depan semua keluarga Fang. Namun, jika Anda tidak ingin meminta maaf, nyawa Fang Zichong akan terancam. Langkah Xiao Yan memaksanya untuk meminta maaf. Sayang, bagaimanapun, dia adalah seorang ayah. Fang Qi berjuang untuk waktu yang lama. Lagi pula, dia menghela nafas dengan pahit. Dia melangkah maju beberapa langkah dan datang ke depan peri medis kecil. Di mata orang-orang dari keluarga Fang yang luar biasa, dia dengan hormat memberi hormat kepada peri medis kecil itu. Pada saat yang sama, dia juga meminta maaf kata demi kata. Setelah diperlakukan seperti ini, dokter kecil itu hampir tidak bisa kembali kepada Tuhan. Dia dengan cepat melihat Xiao Yan di sebelahnya dan mengangguk ketika dia melihat yang terakhir. Kemudian dia mengangguk dengan lembut dan menerima permintaan maaf Fang Qi. Sampai sekarang, Fang Qi mengencangkan wajahnya dan mencoba menenangkan suasana hatinya di lubuk hatinya. Kemudian dia menatap Xiao Yan dan berkata dengan nada tertekan. Tuan Xiao Yan, apakah tidak apa-apa sekarang? Mendengar pidato itu, yang terakhir mengangguk. Mengabaikan ekspresi di wajah ketiga tetua, dia mengambil peri medis kecil di sebelahnya dengan satu tangan dan berbalik ke halaman sebagai garis tengah, di luar aula resepsi, yang telah menjadi reruntuhan. Xiao Yan membawa peri medis kecil itu perlahan ke halaman, berbaring rata di tanah di depan Fang Zichong, yang pingsan dalam keadaan koma. Begitu mereka melihat yang terakhir, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut pada saat yang sama. Xiao Yan bahkan berjongkok dan meraih pergelangan tangan Fang Zichong tanpa ragu-ragu. Hatinya tergerak.
Kekuatan jiwa besar segera memasuki tubuh yang terakhir dan dengan cepat memeriksa kondisi di tubuhnya. Di satu sisi, dokter kecil itu juga berjongkok. Tangan Yu baru saja akan mencapai pergelangan tangan Fang Zichong yang lain, tapi kemudian Xiao Yan menghentikannya. Hati-hati, racun di tubuhnya telah benar-benar meledak. Sekarang bahkan kekuatan jiwaku hampir kewalahan. Jika kamu melakukan langkah ceroboh seperti ini, kamu akan terluka oleh racunnya. Dihentikan oleh Xiao Yan, dokter kecil itu tercengang terlebih dahulu di wajahnya. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, dia mengambil kembali tangan gioknya yang ramping dengan rasa takut yang tersisa. Bahkan jika dia adalah racun bencana, karena bahkan Xiao Yan telah menghentikannya, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa ganasnya racun di tubuh Fang Zichong. Begitu peri medis kecil dengan ceroboh memindahkan kekuatan jiwanya ke tubuh Fang Zichong, bahkan peri medis kecil itu takut terluka parah di bawah dampak kekerasan racun. Bukan ini yang ingin dilihat Xiao Yan. Tapi racun di tubuhnya. Ragu sejenak, dokter kecil Dai mengerutkan kening. Begitu kata-katanya diekspor, Xiao Yan memblokirnya kembali dengan tatapan tajam. Serahkan saja semuanya padaku. Kamu tidak perlu melakukannya atau memikirkannya. Jaga dirimu sendiri. Meskipun suaranya tidak keras, sepertinya mengandung martabat yang tak tertahankan. Dokter kecil itu segera mengatupkan mulutnya dengan wajah cantik dan mundur dengan takut-takut. Xiao Yan melihat ekspresi cantik di pipi Xiao Yixian. Meskipun tidak ada perubahan di wajahnya, pada saat melihat ke belakang, wajah tua masih tidak bisa menahan panas. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Kemudian Xiao Yan mengalihkan pandangannya dan mengesampingkan pikirannya. Sementara matanya tertuju pada Fang Zichong, pikirannya juga berbalik. Setelah penjelajahan singkat dan cepat, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa tubuh Fang Zichong telah ditekan oleh banyak racun, yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Di antara anggota badan dan tulang yang telah dikeluarkan oleh Xiao Yan dengan api aneh, Xiao Yan sekali lagi terinfeksi oleh racun. Tampaknya kekuatan ledakan dan kecepatan difusi racun, tampaknya menjadi lebih mengerikan. Dalam waktu sesingkat itu, tingkat penyebaran racun bahkan melebihi adegan ketika Xiao Yan memeriksa Fang Zichong beberapa hari yang lalu. Bahkan Xiao Yan terkejut dan curiga dengan kecepatan difusi yang begitu aneh. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa racunnya tiba-tiba menjadi begitu ganas? Dalam hatinya, ketika Xiao Yan menggulung lengan baju Fang Zichong, dia hanya melihat bahwa bahkan lengan putih asli Fang Zichong secara bertahap menjadi hitam dan biru, dan bahkan bintik-bintik hitam kecil dapat terlihat di beberapa tempat, yang merupakan bukti bahwa toksin menyebar ke epidermis. Tidak, racunnya menyebar begitu cepat. Ketika dia menemukan sesuatu yang salah, Xiao Yan dengan cepat mengambil kembali telapak tangannya, menyatukan jari-jarinya, dan menggoyangkan jarinya dengan lembut. Api biru muda tiba-tiba muncul. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, jadi dia dengan cepat menunjuk di antara sendi pergelangan tangan Fang Zichong, diikuti oleh siku, lengan, dan bahkan meridian dan titik akupuntur di seluruh tubuhnya. Baru setelah Xiao Yan mengambil kembali telapak tangannya dan menjelajahi lagi, penyebaran racun di tubuh Fang Zichong sedikit melambat, tetapi meskipun demikian, jika dia tidak bisa mendapatkan perawatan lagi, saya percaya bahwa Fang Zichong akan melakukannya, masih kehilangan nyawanya dalam satu malam. Ada apa? Baru setengah bulan sejak terakhir kali aku menekan racun dalam tubuh Chong'er. Bagaimana itu bisa terjadi lagi, dan kecepatan difusi? Sebagai ayah Fang Zichong, sementara Xiao Yan membantu Fang Zichong mengendalikan penyebaran racun di tubuhnya, Fang Qi buru-buru maju untuk menjelajahi situasi di tubuh terakhir. Tapi kemudian, bahkan wajahnya tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi terkejut. Awalnya, dia akan menekan racun di Fang Zichong setiap bulan untuk mengendalikan penyebaran racun, namun, itu hanya lebih dari 10 hari sejak tembakan terakhirnya. Racun dalam tubuh Fang Zichong pecah sepenuhnya, yang merupakan hasil yang tidak pernah dia duga. Segera, Fang Qi dengan cepat memobilisasi sumber gas di topan di tubuhnya, dan kekuatannya yang kuat dengan cepat mengembun di telapak tangannya. Dia ingin memperjuangkan putranya untuk menekan racun di tubuhnya. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang dimiliki Xiao Yan, Fang Zichong adalah putranya. Dia harus memastikan bahwa Fang Zichong tidak akan terjadi apa-apa karena racun. Setidaknya sebelum Xiao Yan benar-benar mendorong racun, dia tidak akan pernah membiarkan racun itu menyebar lagi. Jika Anda tidak ingin dia melakukan sesuatu, sebaiknya Anda tidak melakukannya. Namun, tepat ketika Fang Qi hendak bergerak,
Xiaoyan tiba-tiba mengangkat matanya dan membuka mulutnya dengan wajah serius. Mendengar ini, Fang Qi mengerutkan kening dan berkata, "Tapi racun dalam tubuh Chong'er telah benar-benar meledak. Sekarang tidak ditekan, begitu racun ini di luar kendali lagi, itu akan menjadi lebih. Jika kamu melakukannya, maka aku pun tidak bisa. Selamatkan dia." Tanpa menunggu kata-kata Fang Qi jatuh, Xiaoyan menyelanya. Tiba-tiba, hati Fang Qi dalam suasana hati yang tegang, dan sumber gas besar yang mengembun di telapak tangannya juga menyebar dengan tenang setelah ledakan perjuangan dan keraguan. Dia tidak berani tidak menyelamatkan putranya, tetapi dia tidak ingin bertaruh pada hidup Fang Zichong. Meskipun dia enggan, dia juga mengerti bahwa metode penindasan tanpa akhir ini telah berlangsung terlalu lama. Bahkan jika terus seperti ini, suatu hari dia masih tidak bisa menyelamatkan putranya. Dalam proses menekan toksin setiap saat, Fang Qi dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan toksin jelas lebih kuat. Ini bukan cara untuk melanjutkan untuk waktu yang lama. Mungkin perhentian Xiaoyan saat ini telah memberi jalan bagi Fang Zichong untuk bertahan hidup. Setelah menghentikan gerakan Fang Qi, Xiaoyan menghela nafas panjang dan mengatakan masalah di dalam hatinya. Sebelum itu, bahkan dia tidak menyangka bahwa kekuatan racun telah ditekan. Kalau tidak, saya khawatir proses detoksifikasinya tidak akan semudah itu. Mulai sekarang, kekuatan racunnya jelas jauh lebih ganas dari yang dia duga. Meskipun akan sedikit sulit, dibandingkan dengan tubuh racun bencana, itu masih dalam jangkauan bantalan Xiaoyan. Namun, sampai sekarang, apa yang Xiaoyan tidak mengerti adalah mengapa racun di tubuh Fang Zichong tiba-tiba pecah. Setelah sementara menghambat laju difusi racun dalam tubuh Fang Zichong, Xiaoyan harus siap secara resmi mengeluarkan racun untuk Fang Zichong. Dengan bantuan api yang berbeda dan beberapa teknik khusus, untuk sementara menghambat beberapa meridian utama dalam tubuh Fang Zichong, untuk memperlambat penyebaran racun. Meskipun memainkan peran yang jelas, meskipun lambat, toksinnya masih menyebar. Jika tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, itu akan meninggalkan sedikit kutukan, saya khawatir racun itu akan kembali. Xiaoyan baru saja menghentikan tindakan Fang Qi karena dia menemukan ciri utama racun itu. Racun ini tampaknya memiliki kemampuan beradaptasi yang kuat. Mereka tidak hanya dapat dengan cepat beradaptasi dengan kondisi fisik inang, tetapi juga menyerap budidaya diri inang, dan bahkan tidak ramah terhadap kekuatan eksternal. Bahkan ketika Xiaoyan menyuntikkan kekuatan jiwanya ke Fang Zichong, racun seperti monster itu juga tertarik pada kekuatan jiwanya. Tampaknya makhluk ini memiliki keinginan yang sangat paranoid untuk melahap semua energi. Ini sama sekali bukan sesuatu yang dapat diproduksi secara alami. Oleh karena itu, lebih lanjut menegaskan dugaan Xiaoyan bahwa racun ini dapat dimodulasi oleh orang jahat yang dapat menghasilkan tingkat racun ini. Saya khawatir orang ini bukan orang kuat biasa. Setidaknya, orang yang bisa meramu racun ini memiliki pandangan yang berbeda tentang ahli racun. Kemudian, untuk membiarkan Xiaoyan berkonsentrasi pada detoksifikasi Fang Zichong, Fang Qi secara khusus mengatur halaman independen untuk Xiaoyan, dan bahkan mereka yang bisa memasuki rumah sangat dibatasi. Kecuali Xiaoyan dan Fang Qi sendiri, Luo Jin dan rombongannya bersikeras untuk tetap berada di luar pintu, dan bahkan 3 tetua keluarga Fang tidak diizinkan masuk ke rumah. Meskipun ketiga lelaki tua itu berulang kali mengatakan bahwa mereka telah mencabut Fang Qi dari posisinya sebagai kepala keluarga, itu hanya pertunjukan kesenangan dan sengaja menunjukkan Xiaoyan. Sekarang itu tidak lagi diperlukan, ketiga lelaki tua itu secara alami lebih menghormati satu sama lain. Namun, mungkin karena Fang Qi telah menembak mereka sebelumnya, yang menyebabkan mereka berbicara atau melakukan sesuatu, selalu dengan perasaan canggung yang aneh. Adapun Luo Jin dan yang lainnya, meskipun mereka tidak percaya Xiaoyan berada di dalam sendirian, di bawah desakan berulang-ulang Fang Qi, mereka hanya bisa berhenti di depan pintu. Tentu saja, inilah yang mengangguk Xiaoyan, jika tidak, mereka tidak akan pernah dihentikan dengan mudah. Di rumah, Xiaoyan memeriksa Fang Zichong dalam semua aspek, dan kemudian memutuskan bahwa dia tidak memiliki detail yang hilang. Baru kemudian dia mengendalikan api aneh itu. Sama seperti terakhir kali, dia membungkus tubuh Fang Zichong dengan api aneh, dan proses detoksifikasi secara resmi dimulai. Meskipun kedua metode detoksifikasi hampir sama, kali ini Xiaoyan lebih sombong dalam menghadapi racun, yang membuat seluruh proses menjadi lebih lambat. Bahkan untuk menghilangkan racun dalam tubuh Fang Zichong,
kekuatan jiwa Xiaoyan telah sedikit terpengaruh dalam proses pengendalian api yang berbeda dan keterikatan racun. Sedikit kerusakan bukanlah apa-apa, tetapi yang tidak dia ketahui adalah setiap kali kekuatan jiwanya rusak, racun itu akan mengalir deras. Bahkan jika hampir semuanya ditentang oleh api yang berbeda, masih akan ada sejumlah kecil racun, sehingga racun yang tidak terlihat akan menyerang kekuatan jiwa Xiaoyan, yang dibungkus oleh kekuatan jiwa dan api yang berbeda, aman ke dalam tubuhnya. Seluruh proses detoksifikasi Xiaoyan untuk Fang Zichong berlangsung selama 3 hari. 3 hari kemudian, racun Fang Zichong akhirnya dihilangkan oleh pemurnian sengit Xiaoyan. Tubuh seperti orang sekarat 3 hari lalu akhirnya kembali normal lagi. Dengan hilangnya racun-racun itu, tubuh gemuk Fang Zichong secara tidak sadar telah banyak berkumpul. Seluruh orang terlihat lebih tampan, tetapi sayangnya dia masih tidur di tempat tidur saat ini. Adapun Fang Qi, agar tidak mengganggu Xiaoyan, tetapi juga demi putranya, dia telah meninggalkan kamar sehari yang lalu dan menunggu kabar baik Xiaoyan. Setelah seharian menunggu, dia secara pribadi memperhatikan bahwa racun Fang Zichong semakin berkurang, pertama kulit, lalu meridian dan tulang, dan kemudian organ dalam. Semuanya membuktikan bahwa Fang Zichong akan kembali normal. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat sebagai seorang ayah? Tetapi karena alasan inilah dia meninggalkan ruangan lebih awal untuk memastikan bahwa seluruh proses tidak akan pernah salah. Sampai hari ini, racun di tubuh Fang Zichong akhirnya benar-benar hilang. Namun, dengan pembebasan Fang Zichong, Xiaoyan memiliki masalah di tubuhnya saat ini. Sumber gas dalam tubuh telah banyak dikonsumsi dalam 3 hari terakhir. Hingga saat ini, sumber gas yang tersisa di siklon Xiaoyan hanya 20%. Untuk menghindari munculnya kembali racun-racun itu, Xiaoyan tidak berusaha keras kali ini. Keringat di dahinya terus bergulir seperti tetesan air hujan. Bibir kemerahan asli sekarang putih, dan pipinya lelah. Sepasang kelopak mata terasa berat seperti batu bergulir saat ini. Pemurnian dan detoksifikasi 3 hari bukanlah waktu yang lama dalam hal waktu. Meskipun mengkonsumsi banyak sumber gas, itu tidak bisa begitu benar dari segi alasan. Namun, untuk Xiaoyan saat ini, pikiran jernih asli di otaknya juga sedikit kesurupan. Ini, apa yang terjadi? Ketika dia melihat ada sesuatu yang salah, Xiaoyan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Dia dengan cepat menyegarkan dirinya dan ingin memobilisasi sedikit sumber gas yang tersisa di tubuhnya. Namun, pada saat berikutnya, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa massa racun hitam seukuran kepalan tangan muncul di topannya, menempati semua meridian penting, sepenuhnya menyegel semua rute yang dapat dimobilisasi oleh sumber gas, tetapi sebelum Xiaoyan melakukan sisanya, sepasang kelopak mata yang berat jatuh perlahan, tubuhnya juga jatuh ke lantai rumah. Pada saat yang sama, Luo Jin dan yang lainnya di luar pintu masih menunggu dengan sabar. Luo Jin dan Bai Hua melihat mata dingin anak-anak keluarga Fang di luar halaman dari waktu ke waktu, dan mengabaikan mereka secara acak. Karena Xiaoyan meminta Fang Qi untuk meminta maaf kepada dokter kecil Xian, orang-orang dari keluarga Fang ini memandang mereka seperti musuh. Mereka takut jika Fang Qi tidak memerintahkan, mereka akan menyerbu masuk. Pada saat ini, peri dokter kecil berdiri di depan pintu dengan kerutan ringan. Karena Xiaoyan tidak membiarkannya menyentuh pergelangan tangan Fang Zichong hari itu, ada firasat samar di hatinya bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Seiring berjalannya waktu, firasat ini akhirnya menjadi semakin kuat, hingga saat ini. Bang, meskipun pergerakan di rumah itu tidak besar, bahkan Luo Jin dan yang lainnya tidak mendengar dengan jelas, mereka masih jatuh ke telinga peri medis kecil yang telah menatap pintu. Tiba-tiba, ekspresi wajah cantik yang terakhir tiba-tiba berubah. Tanpa banyak berpikir, tubuh menawan itu bergegas maju dan mendorong pintu terbuka. Sepasang mata yang indah segera melihat ke dalam rumah. Kemudian, dia melihat Xiaoyan yang jatuh pingsan saat ini. Xiaoyan. Melihat Xiaoyan terbaring di tanah pada pandangan pertama, wajah Xiao Yixian tiba-tiba berubah, dan dia berteriak kaget. Sambil memperingatkan orang lain di rumah sakit, dia juga bergegas ke sisi Xiaoyan, mengambil tubuh Xiaoyan, dan sepasang mata indah penuh kekhawatiran dengan cepat menyapu Xiaoyan. Ketika dia melihat wajah abu-abunya, hati Xiao Yixian melonjak. Menurut pandangannya tentang racun, dapat dilihat sekilas bahwa Xiaoyan jelas diracuni oleh racun yang sangat berbahaya saat ini. Ada apa, Xiaoyan? Apa yang terjadi padanya? Kemudian,
Luo Jin dan yang lainnya yang berlari satu demi satu juga datang ke sisi Xiaoyan. Sekelompok orang mengepung Xiaoyan dan Xiao Yixian. Luo Jin dan Bai Hua dengan cepat berjongkok dan memegang pergelangan tangan Xiaoyan dengan satu tangan. Setelah beberapa eksplorasi, wajah mereka juga berubah. Keracunan, bagaimana ini bisa terjadi? Jelas bahwa itu adalah detoksifikasi. Bagaimana racun ini bisa melukainya? Selain itu, Xiaoyan memiliki api yang berbeda untuk melindungi tubuhnya. Bagaimana racun ini? Tidak mungkin, budidaya orang yang menciptakan racun ini jauh lebih kuat darinya. Meskipun Xiaoyan memiliki api yang berbeda untuk melindungi tubuhnya dan dapat menghilangkan sebagian besar racun, jelas bahwa racun di dalam tubuhnya ini telah disempurnakan secara khusus oleh pemilik aslinya, yang mengandung beberapa kekuatannya sendiri. Kecuali Xiaoyan memiliki kekuatan yang lebih kuat, dia dapat memurnikan racun ini dengan api yang berbeda, jika tidak maka akan sulit hanya dengan menemukan penawar asli untuk racun ini. Petik 2. Ketika Luo Jin dan yang lainnya kaget karena Xiaoyan akan diracun, Xiao Yixian langsung mengutarakan pendapatnya. Di akhir kata-katanya, Xiao Yixian sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menelannya kembali. Ketika orang-orang ini mendengar apa yang dikatakan dokter kecil Xian, ekspresi di setiap wajah tidak bisa membantu sedikit berubah. Racun itu terlalu beracun. Xiaoyan menyelamatkan orang lain dan melukai dirinya sendiri lagi. Selama itu tidak dilarutkan dengan penawarnya, racun itu akan membunuh orang. Tuan Xiaoyan, bagaimana kabarnya, Conger? Apakah racun di tubuhnya sudah sembuh? Segera, suara tak terkendali Fang Qi terdengar di luar pintu. Dari suara itu saja, beberapa orang yang hadir dapat membayangkan betapa bersemangatnya ekspresi wajah Fang Qi saat ini. Ketika putranya diselamatkan, hati Fang Qi tidak bisa menahan perasaan sedikit bahagia. Secara alami, dia normal dengan senyum bahagia. Namun, begitu kaki depannya melangkah ke pintu, dia melihat Luo Jin dan yang lainnya dalam lingkaran. Dia terpana di matanya, dan ekspresi di wajahnya mengeras, dan firasat buruk mengalir ke dalam hatinya. Conger, meskipun dia melihat Xiaoyan terbaring di pelukannya oleh dokter kecil itu, Fang Qi hanya meliriknya dengan tergesa-gesa. Kemudian dia bergegas ke putranya dan membisikkan sepatah kata pun. Kemudian dia memegang pergelangan tangan Fang Zichong di satu tangan dan memeriksa dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Suara acuh tak acuh dari dokter kecil itu datang dari belakang. Fang Qi sedikit menoleh dan melirik dokter kecil itu dengan sisa matanya. Dia terkejut dengan keberanian mantan. Meskipun dia harus meminta maaf kepada dokter kecil karena melindungi Fang Zichong hari itu tidak berarti bahwa dokter kecil itu akan dapat berdiri tegak di depannya mulai sekarang. Dia percaya bahwa gadis kecil yang berbicara saat ini mengetahuinya, tapi meski begitu, dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu dengan nada seperti itu, yang pasti mengejutkan Fang Qi. Untungnya, apa yang dikatakan dokter kecil Xian tidak bohong. Setelah beberapa eksplorasi, racun Fang Zichong benar-benar telah dihilangkan. Meskipun dia masih koma saat ini, itu hanya karena tubuh yang terakhir telah dianiaya oleh racun untuk waktu yang lama dan masih beristirahat. Saya percaya Fang Zichong akan segera bangun. Hanya saja Fang Zichong baik-baik saja sekarang, tapi Xiaoyan. Ada apa dengan Tuan Xiaoyan di sini? Setelah memastikan bahwa putranya baik-baik saja, Fang Qi memandang Xiaoyan, yang berbaring di pelukan dokter kecil itu, dan bertanya dengan nada terkejut. Sejujurnya, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Xiaoyan saat ini. Dia baru saja datang terburu-buru setelah dia melihat pergerakan di sini. Dia selalu bisa berbicara tentang putranya di dalam hatinya. Dia tidak ingin memperhatikan Xiaoyan. Selain itu, Xiaoyan memiliki api yang berbeda untuk melindungi tubuhnya. Dia tidak berpikir apapun akan terjadi setelah menyelamatkan putranya. Dia diracuni. Birk dengan lembut meletakkan telapak tangan Xiaoyan yang dingin, menoleh, menatap Fang Qi dengan dingin dan perlahan-lahan menggali. Keracunan, apakah dia tidak ragu untuk melindungi tubuhnya? Bagaimana dia bisa diracuni? Saya juga ingin tahu apa racun itu, mengapa itu ditransfer ke dia dan siapa yang membuatnya. LAN kamu mengatakan bahwa anakmu diracun di hutan, tetapi Warcraft tidak akan pernah memiliki racun aneh ini. Ini bukan Warcraft biasa yang meracuni anakmu. Ada apa? Saat dia berbicara dengan nada muram,
dia bangkit dan berjalan menuju kolam persegi dengan wajah sombong. Tidak ada rasa kagum di matanya. Orang ini, melihat Birk putih mendekat, Fang Qi tidak hanya tidak menunjukkan martabat yang kuat, tetapi juga terkejut. Siapa orang-orang di depannya ini? Bagaimana mereka bisa menunjukkan penampilan yang mendominasi hari ini? Mereka hanyalah sekelompok anak muda yang mengubah lingkungan sumber. Bahkan orang kuat dari Raja Sumber berani menghadapinya dengan postur seperti itu. Aku tidak tahu apakah aku tidak takut mati atau apa. Kamu hanya Hua Yuanjing yang terlambat. Kamu berani menanyaiku. Otot-otot di wajahnya tersentak, dan Fang Qi hanya merasa bahwa posisi tertingginya sebagai orang kuat Raja Sumber tampaknya telah bertabrakan. Bahkan jika dia minum dengan dingin, dia berdiri dan melangkah maju, momentum yang kuat dan mendominasi menyapu dalam sekejap, dan dengan mudah mengguncang Birk putih yang menghadapnya. Nak, lain kali kamu bertentangan dengan orang lain, kamu harus mengenali identitasmu sendiri. Mata sengit Fang Qi menatap Birk putih, dengan tatapan bermartabat di antara alis dan matanya. Identitas, bagaimanapun, itu hanya Raja Sumber. Menurutmu seberapa tinggi yang kamu miliki? Tapi kali ini, di belakang Bai Hua, Luo Jin maju selangkah lagi dan mendukung Bai Hua yang terpaksa mundur karena momentum Fang Qi. Pada saat yang sama, matanya yang acuh tak acuh juga tertuju pada Fang Qi. Begitu dia mendengar kata-kata Luo Jin, wajah lama Fang Qi berkedut lagi. Dua anak muda di depannya tidak bernama, tetapi bagaimana mereka bisa berbicara lebih dan lebih arogan? Apakah benar-benar ada kekuatan super di belakang mereka? Memikirkan hal ini, Fang Qi menjadi curiga. Memang, tim seperti Xiao Yan atau Zhou Tai, yang memimpin tim, adalah keberadaan yang sangat istimewa. Salah satunya adalah kekuatan paling hegemonik di dunia, dan yang lainnya adalah orang di bawah komando kekuatan super pertama di daratan. Dia punya alasan untuk percaya bahwa orang lain di sekitar Xiao Yan pasti bukan orang biasa. Namun meski begitu, hati Fang Qi masih enggan. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat di wilayah besar Tang Yuanwang. Dia diperlakukan seperti ini oleh dua anak laki-laki Hua Yuanjing. Jika menyebar, dia akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Keagungan yang didirikan dalam keluarga Fang juga akan jatuh ke tanah. Tepat ketika Fang Qi hendak berbicara lagi. Sudah cukup, kalian semua keluar sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.